Kalian pernah nonton di Instagram atau di TikTok ada yang ngerakit Gundam nggak? Gundam, tahu Gundam nggak? Lego deh, Lego. Tahu Lego? Lego yang Star Wars itu yang ribet, ya kan? Itu buku panduannya segede mana? Segede gini ya kan? Itu kalau nggak dibaca, nggak diikutin buku panduannya, itu nggak bisa jadi, ya. Nah, begitu juga hidup manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa tadi? Al-Qur'an, petunjuk hidup yang dimana diturunkannya pada malam nuzul Quran pada 17 Ramadan. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup manusia. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Itu adalah kitab-kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini teman-teman, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu nurunin Al-Quran itu supaya hidup kita benar, supaya hidup kita ada petunjuknya, ada panduannya. Coba bisa dibayangin teman-teman kalau misalkan tadi kata Kak Aji, kita mau ke Monas tapi nggak ikut maps. Ibarat maps itu petunjuk atau peta, Al-Quran itu adalah peta atau petunjuk kita dalam menjalani hidup. Kalau kita tadi mau ke Monas nggak ngikutin maps, ya kan, kita bisa nyasar. Atau yang lebih parah lagi teman-teman, kalau misalkan kalian nggak punya tujuan hidup. Kalau kalian nggak punya tujuan hidup, ada yang pernah jalan-jalan sore, ada yang pernah jalan-jalan tapi nggak tahu tujuannya nggak? Hah? Pernah nggak? Dika naik sepeda ke Hankam, muter-muter nggak mau ngapa-ngapain, capek nggak? Capek. Ada tujuannya nggak? Nggak ada, ya kan? Muter-muter doang tujuannya. Nah kalau hidup kalian nih tujuannya cuma muter-muter doang, enak nggak? Udah sekolah, ya kan? Terus lulus, kerja, nikah, punya anak, anaknya nanti gede, sekolah, kerja, nikah, punya anak, gitu-gitu terus. Apakah seperti itu? Kayak gitu tujuan hidup manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita supaya ada panduan hidup, ada petunjuk hidup. Tadi contohnya kalau kata Bang Arif, kita itu dikasih petunjuk dalam menjalani hidup, dalam berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Nggak boleh ngomong aja nggak boleh, ya kan? Apalagi kita ngebantah. Panitia dong, tolong dong, panitia dong. Ayo, yang lain pada duduk sini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk hidup kita. Pertanyaannya teman-teman, adik-adik semua, kalau misalkan kita nggak ngikutin Al-Qur'an, kita bisa hidup nggak? Hah? Bisa, tapi berantakan. Ya kan, makanya di antara keutamanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul nih, kata Nabi, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita di hari kiamat kelak. Itu dari keutamaannya. Jadi di samping kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membacanya. Dan juga nih teman-teman, kalian kan semua pada ngaji kan? Ini ada kabar gembira dari Nabi Muhammad. Ini yang ngasih tahu Nabi Muhammad, bukan gubernur, bukan presiden, bukan Cristiano Ronaldo, bukan Lionel Messi. Siapa lagi? Bukan artis Korea, bukan. Lewandowski. Siapa lagi? Bukan Lemon, bukan Just No Limit. Bukan Bobo. Siapa lagi? Bukan Lisa Blackpink, bukan. Terus yang cowok siapa? Artis Korea yang terkenal siapa? Jungkook. Bukan Jungkook. Ini yang ngasih tahu kabar gembiranya manusia terbaik di alam semesta sampai hari kiamat.
Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian nih, orang yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini jadi kalau teman-teman ngaji, belajar ngaji di Al-Amin, belajar Abata, belajar baca Quran, itu kata Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya juga memerintahkan kita untuk membaca dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi teman-teman, kalian pernah ngerasa nggak pas belajar Al-Quran? Ayo, pernah nggak? Siapa namanya? Ada yang pernah susah nggak belajar Al-Quran? Raffi, susah nggak? Susah nggak? Bian, susah nggak? Sekarang udah bisa? Udah bisa. Siapa lagi? Yang belum bisa baca Quran siapa? Nada, terus kilas. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Toha ayat 2. Surat Toha. Siapa yang emang ada apa dengan Toha? Di dalam surat Toha ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad untuk membuat hidup kamu susah. Jadi teman-teman nih perhatikan, nih kalau kalian belajar Quran terus baca Qurannya belum bisa, yang salah Al-Qurannya apa kitanya yang malas belajar? Ya kan? Terus kalau misalkan lidah kita kebelit-belit, yang salah lidah kita atau Qur'annya? Kalau misalkan kita sholat, terus kita nggak mau belajar, nggak mau ibadah, yang salah Qur'annya apa kitanya? Terus kita diomelin orang tua mulu, gara-gara nggak ngikutin perintah Allah untuk berbakti sama orang tua, yang salah kita atau Qur'annya? Dika kalau disuruh sama mamahnya mau nggak? Hah? Ku cengar dengir dong. Gimana? Mau nggak? Kalau dikasih jajan dulu mau nggak? Mau dong. Iya dong. Siapa yang di sini kalau dikasih tahu disuruh sama orang tuanya mau nurut tanpa ada dikasih jajan? Semuanya ini nih Mas Wahyu tuh husnuzon, semuanya di sini anak yang solehah, semua berbakti sama orang tua, ya kan? Amin, amin, ya. Nah, di dalam Al-Quran tadi Allah memerintahkan kepada kita, mengasih tahu kabar kepada kita bahwa Al-Quran itu, hidup dengan petunjuk Al-Quran itu bukan bikin hidup kita susah. Berarti kalau misalkan kita disuruh taat sama orang tua, disuruh berbakti sama orang tua, tapi kitanya ngeyel, yang salah orang tua kita, Al-Quran, atau kitanya yang salah? Kitanya yang salah, ya. Jadi mulai sekarang nih, setelah dari Sanlat ini, kita harus janji nih, komitmen buat jadi orang-orang yang taat sama orang tua, yang mau belajar Al-Quran, yang mau ngaji. Kalau disuruh ngaji nggak nunggu dikasih duit dulu baru ngaji, ya. Jangan nunjuk orang, Dika. Hah? Ya. Nah, tapi nih bahaya. Kalian tahu nggak? Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang buta. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang buta, padahal di dunianya itu dia orang-orang yang melihat. Kalian mau nanti di akhirat mau jadi orang buta apa mau jadi orang yang ngelihat? Mau yang ngelihat? Yakin? Ada syaratnya. Ini serem nih teman-teman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat yang sama, di surat apa tadi? Toha. Ada apa dengan Toha? Ya, di dalam surat Toha ayat 124. Apa bunyinya, Bang? Lupa, Bang. Sebentar. Di dalam surat Al-Quran surat Toha ayat 124.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, barang siapa yang enggak ngikutin Al-Qur'an, barang siapa yang enggak ngikutin perintah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka baginya itu kehidupannya sempit. Maka orang-orang yang tadi, orang-orang yang gak mau belajar Al-Quran, orang-orang yang gak mau ikutin perintahnya Allah, orang-orang yang gak mau menjadikan petunjuk Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup kita, kata Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nanti jadi apa? Jadi apa teman-teman hidupnya? Jadi susah, hidupnya jadi sempit. Nih, kalian hidupnya mau bahagia apa sengsara di dunia? Syaratnya apa? Syaratnya siram, serem. Iman ngantuk ya? Enggak, Iman kayaknya lagi puasa. Iman lagi puasa soalnya dia kurang minum aqua, jadi begitu. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup kita nggak pengen susah, kalau kita ingin hidup bahagia, ya kita menjadikan hidup kita itu pedomannya apa? Al-Quran, terus kita ngikutin sunnahnya Nabi, perintahnya Nabi kita ikutin, maka hidup kita bakalan bahagia nih. Tapi orang-orang yang tadi, kalau misalkan disuruh sholat nggak mau, terus disuruh apa lagi? Disuruh taat sama orang tua nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, ya kan? Terus kerjaannya suka ngatain temennya, suka ngatain orang tua temennya, ya kan? Terus ada yang mulutnya yang keluar apa? Yang keluar itu kebun binatang, ya kan? Keluar itu kan harimau keluar dari mulut gitu kan? Ya kan bisa aja, bisa nggak kebun binatang keluar dari mulut? Bisa kan, tiap hari keluar kan? Ya kan? Onta gitu kan? Keluar onta. Ya. Terus kalau misalkan mulutnya nggak ngomong kebun binatang, jempolnya toksik pas lagi main Mobile Legend. Ketemu temen epic abadi, ya kan? Ketemu teman-teman yang maksa jadi jungler padahal nggak bisa. Ketemu teman-teman yang maksa jadi MM, terus MM-nya jadi 3, 1 match kan? Itu kan menggoda iman itu, menggoda iman supaya jempol ini tidak mengetik kata-kata toksik kan. Apalagi player FF ya kan, yang nggak ada pintunya, game burik kan. Ya kan? Nah itu tadi. Nah orang-orang yang tadi tuh, yang tadi disuruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, suruh ninggalin maksiat nggak mau, suruh ninggalin dosa nggak mau, kata Allah Subhanahu wa taala nanti hidupnya apa? Hidupnya susah. Yang kalau misalkan ke kantin beli gorengan bilangnya belinya 5.000, ngambilnya 10 kan. Nah itu tuh nanti hidupnya bakalan susah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini susahnya teman-teman. Jadi ada yang namanya susah itu di akhirat sama susah di dunia. Nah bisa jadi nih orang-orang yang tadi nih, kan banyak nih ya teman-teman ya. Orang-orang kaya banyak yang soleh apa yang nggak soleh? Iya. Nah, orang-orang kaya, misalkan nih, kalian tahu nggak nih? Kalian tahu Mario Dandi? Hah? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Jadi kemarin itu ada orang nih. Ada orang kaya banget ya kan. Terus dia punya mobil mewah. Terus rebutan cewek ceritanya. Ada cowok 2 nih, dia naksir satu cewek yang sama. Terus orang yang kaya tadi berantem sama cowok yang miskin lah, katakanlah gitu. Terus sampai dipukulin, digebukin, berantem gara-gara cewek. Terus cowok yang satunya lagi ini sampai masuk rumah sakit terus sekarat. Ya, itu yang mukulin siapa? Orang kaya.
kaya. Orang kaya, terus ternyata pas lagi diselidiki, harta kekayaannya itu ternyata dari nilep. Tahu nilep nggak? Nah, itu kan. Nah, terus sekarang hartanya apa? Orang kaya tadi, hartanya dihabisin. Makan aja nggak punya. Itu contoh kalau orang-orang yang tadi yang nggak ngikutin perintahnya Allah, hidupnya susah nggak di dunia? Susah. Bahkan bisa jadi dia hartanya kaya raya, duitnya nggak berseri kan, bisa sampai 7 turunan. Tapi kenapa? Dia juga tetap bisa nggak bahagia. Hatinya sempit, nggak punya temen, takut mati. Yang dipikirin ntar kalau mati duit saya nanti bakalan kemana? Siapa yang warisin? Kan bingung. Ya, Agra mau, ya kan? Tapi lock out dulu gerak. Gak apa-apa lagi. Lock out dulu. Ya. Tapi bisa jadi hidupnya beneran susah di dunia. Yang kayak tadi kan. Nanti cari kerja susah. Terus dia pengen usaha susah, ya kan? Dan lain sebagainya. Atau nanti juga bisa jadi hidupnya nanti disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Dikubur. Nanti liang lahatnya itu, kuburnya itu dibikin sempit sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak kita hidupnya sempit tadi? Ya kan? Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ayo. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kemudian dilanjutkan sama Allah lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadi tuh, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang gak mau taat sama Allah, itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan di hari kiamat. Nanti teman-teman nih akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan buta, padahal dulunya melihat. Kemudian orang-orang yang tadi tuh, orang-orang yang dibuktakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanya sama Allah, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya ini dibutakan oleh Engkau ya Allah, padahal dulu ini aku ini adalah orang-orang yang melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah telah mengingkari, telah melupakan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melupakan peringatanku di dunia, maka nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau nggak nanti di akhirat dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala? Nggak dianggap, ya kan? Kalau misalkan kalian dicoret dari kakak, seneng nggak? Hah? Agra doang kayaknya. Ya, kalau kalian nggak dianggap keluarga lagi, seneng nggak? Hah? Senang. Agra nggak boleh jawab, Agra. Di silent dulu, Agra. Seneng nggak? Hah? Oh iya. Ya, ini sama Allah dicoret dari jadi makhluknya Allah, mau nggak? Dicoret jadi manusia, mau nggak? Ini nggak dicoret, kita dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya nggak? Surat Toha lagi. Ya, Iman siapa? Tahu nggak ayat yang menjelaskan tentang tujuan hidup manusia? Toha aja udah pulang. Iya. Apa? Rashid. Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Ayo, Adan. Nggak tahu. Ayo nih anak Al-Amin, masa nggak ada yang tahu sih? Intan tahu nggak Intan? Al-Fatihah. Bang Zafran tahu nggak? Zafran tahu nggak? Nggak tahu. Nih, Mas Wahid tahu nih. Yang tahu nih Al-Lahab.
Al-Lahab lagi. Al-Lahab itu ceritanya tentang apa, Bang? Tentang Abu Lahab. Pasti jadi, kalian mau jadiin Abu Lahab sebagai teladan? Gak mau kan? Apa? Anjar, apa Anjar? Apa? Hah? Bukan Toha, surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat berapa? Ayat berapa yuk? Ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman. Tadi kalau kata Kak Aji kan, kita kalau pengen punya tujuan hidup, kita harus punya apa? Modalnya apa? Harus ada kemauan atau niat. Niat itu tadi dijelaskan kan, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kata Nabi kan, ada orang yang berhijrah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Bukan ya? Innamal a'malu binniat fa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Nah, kata Rasul itu kan yang pertama apa? Niat. Kalian kalau kesini, nih teman-teman semua, kalian kalau kesini nggak niat bisa jalan nggak? Bisa kesini nggak? Harus ada apa? Niat, kemauan. Kemudian harus ada apa? Kedua tadi apa gerak? Harus ada ilmu, pengetahuan. Satu lagi ya tadi apa? Kemampuan. Kalau misalkan nggak mampu ya kita nggak bisa. Makanya mampu itu kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita punya tujuan hidup kita, makanya kita ikutin, jangan ngalor ngidul. Mungkin kalian pernah ya. Nih yang player Mobile Legends di sini siapa aja? Hah? Ada yang wibu nggak? Ya, kalian pernah main Mobile Legends dapat teman yang nggak punya tujuan? Pernah nggak? Kan harusnya kan main Mobile Legends itu objektifnya ngapain tadi kan kata Kak Aji? Ngancurin base musuh. Ya kan? Ngancurin base musuh. Nah, tapi Iki nih main Mobile Legends cuma nyari kill doang. Tapi buta map. Temen lagi di geng, dia malah ngebuff. Ya kan? Dia kerjanya cuma nyari kill doang, nyari savage doang, tapi nggak menang-menang. Enak nggak kayak gitu? Hah? Beban, dapat beban kan? Hah? Tapi kalau kalah gimana? Ya kan? Nah, itu kalau kita main game ya kan teman-teman. Makanya dalam hidup ini kita punya tujuan dan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kita apa? Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Tapi nggak sampai di situ teman-teman. Ternyata Allah juga mengutus kepada kita siapa? Mengutus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Hah? Ya emang Nabi, emang siapa lagi? Hamzah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai apa? Uswatun hasanah. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Al-Qur'an? Contohnya ada di siapa? Ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dikasih petunjuk sama dikasih contoh. Kalian nih, coba. Kalian pernah nggak belajar Al-Quran
Pernah nggak nih? Ican pernah belajar Al-Quran sendiri nih, terus nggak ada yang ngajarin. Bisa nggak Ican? Hah? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Sampai kelas 3 SMA juga kalau gitu cuma baca Quran yang polosan gitu kan, yang nggak ada terjemahannya. Itu sampai SMA juga nggak bakalan bisa. Kenapa? Nggak ada yang menuntun dan mencontohkan. Kalau hidup kita dalam menjalani hidup nggak ada yang menuntun dan yang mencontohkan, gimana nanti? Kira-kira teman-teman? Nanti kalau lapar, warteg sebelah, ya kan? Mesen, bilangnya udah bayar, ya kan? Ya, Agra itu contohnya. Ya, itu hidup kita kalau misalkan nggak ada yang menuntun dan mencontohkan, jadinya berbahaya teman-teman. Jadinya bisa tersesat kita.